Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Lestari dengan NIM 200200117 dari jurusan akuntansi. Perkenalkan, nama saya Ali Ramdi dengan NIM 200100032 dari jurusan manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amara Nila Delianti dari program studi manajemen dengan nomor induk mahasiswa 200100073. Perkenalkan, nama saya Priska Tirtahayu dengan NIM 2001026 dengan jurusan manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia Alia Putri, jurusan manajemen dengan NIM 200100052. Di sini kami akan mempresentasikan top manager yang memotivasi dunia, yaitu Mark Zuckerberg. Nama lengkap Mark Ellison Zuckerberg. Nama populer Mark Zuckerberg. Tempat tanggal lahir White Plains, New York, Amerika, 14 Mei 1984. Istri Priscilla Ken. Anak Maxima Zuckerberg dan August Kahn Zuckerberg. Pendidikan Universitas Harvard 2002-2004. Jumlah kekayaan 70,9 miliar US dollar. Masa kecil Mark Zuckerberg. Dia adalah anak kedua dari 4 bersaudara dari orang tua yang bernama Edward Zuckerberg dan Karen Kepner, yang bekerja sebagai dokter gigi dan psikiater. Sejak kecil, Zuckerberg suka mengutak-atik komputer, mencoba berbagai program komputer, dan belajar membuatnya. Ayah sendiri membelikannya komputer sejak ia berusia 8 tahun. Saat di sekolah menengah, Philip Exeter Academy, ia dan rekannya D'Angelo membuat plugin untuk MP3 player Winamp. Plugin adalah program komputer yang bisa berinteraksi dengan aplikasi host seperti web browser atau email untuk keperluan tertentu. Zuckerberg dan D'Angelo membuat plugin untuk menghimpun kesukaan orang terhadap aneka jenis lagu dan kemudian membuat playlistnya sesuai selera mereka. Pada tahun terakhirnya, Philips ia direkrut Microsoft dan AOL untuk suatu proyek. Mereka mengirimkan program itu ke berbagai perusahaan termasuk AOL, American Online. D'Angelo masuk college sedangkan Zuckerberg masuk Harvard. Saat melanjutkan sekolah perguruan tinggi, keduanya harus berpisah. Walaupun pada akhirnya Mark Zuckerberg di-DO dari kasusnya karena berkonsentrasi mengembangkan Facebook. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cikal bakal Facebook. Di Harvard inilah Mark menemukan ide membuat buku direktori mahasiswa online karena universitasnya tak membagikan Facebook. Buku mahasiswa yang memuat foto identitas mahasiswa di universitas tersebut pada mahasiswa baru sebagai ajang pertemanan di antara mereka. Namun setiap kali ia menawarkan direktori itu, Harvard menolaknya. Mereka mengatakan bahwa alasan untuk tidak mengumpulkan informasi mahasiswa. Ini ujar Mark kemudian, meski ditolak selalu mencari cara untuk mewujudkan. Saya ingin mewujudkan kalau ini bisa saya lakukan. Lanjutkan soal keanggotaan membuat direktori itu. Proyek pertama adalah CourseMatch, www.coursematch.com yang menginginkan teman-teman sekelasnya satu sama lain di website tersebut. Suatu malam di tahun kedua di kuliah di Harvard, Mark menyabot data mahasiswa Harvard dan memasukkan ke dalam website yang ia buat bernama FastMatch. Sejumlah foto rekan mereka di situ, tak lupa membubuhkan kalimat yang memintanya juga menemukan mana dari foto-foto ini yang paling hot. Pancingannya mengena.
Dalam tempo 4 jam sejak ia meluncurkan website tersebut, tercatat 450 orang mengunjungi FastMatch dari sebanyak 22.000 foto mereka buka. Pihak Harvard mengetahui dan sambung internet diputus. Mark diperkenakan dianggap mencuri data. Anak muda berambut keriting ini pun meminta maaf kepada rekan-rekan yang fotonya dimasukkan di FastMatch. Tetapi ia menyesali tindakannya. Katanya, "Saya kira informasi seperti itu harus tersedia online," ujarnya Mark begitu. Facebook menawarkan navigasi mudah dari penggunaan setiap pemilik akun punya ruang untuk memajang fotonya, teman-temannya, network, dan melakukan hal yang lain seperti bisa mengirim pesan dan sebagainya. Terima kasih. Mendirikan Facebook. Website ini ia luncurkan pada Februari 2004. Facebook merupakan penyempurnaan dari FastMatch. Sasarannya tetap sebagai tempat pertemuan sesama mahasiswa Harvard. Dalam penjelasan ini, websitenya sekarang disebutkan bahwa Facebook adalah suatu alat sosial untuk membantu orang berkomunikasi lebih efisien dengan rekan, keluarga, atau rekan kerja lainnya. Banyak aplikasi yang bisa digunakan oleh anggotanya membuat Facebook digandrungi banyak orang. Konon, hingga saat ini sudah lebih dari 20.000 aplikasi dimasukkan ke dalam Facebook yang bisa digunakan para anggotanya. Kedua itu ada setidaknya 140 aplikasi baru ditambahkan ke Facebook setiap harinya, dan 95% pemilik akun Facebook telah menggunakan minimal satu aplikasi. Penyertaan banyak aplikasi ini membuat Facebook berbeda dengan website jejaring sosial terdahulu seperti MySpace. Lalu orang berbondong-bondong mengunjungi websitenya dan mendaftar jadi anggotanya. Dalam waktu 2 minggu setelah diluncurkan, separuh mahasiswa Harvard sudah memiliki akun di Facebook. Ternyata tak hanya mahasiswa di Harvard, beberapa kampus di sekitar Harvard pun meminta dimasukkan ke dalam Facebook. Facebook berkembang dengan cepat. Dalam tempo 4 bulan, Facebook sudah bisa menjaringi 30 kampus. Ini membuat Mark kewalahan. Ia lalu meminta bantuan 2 temannya untuk ikut mengembangkan Facebook. Hingga akhir 2004, jumlah pengguna Facebook sudah mencapai 1 juta. Pengguna Facebook terus meningkat, malah ada sejumlah orang yang tak lagi jadi mahasiswa atau yang masih di sekolah ingin bergabung. Tingginya desakan ini membuat Zuckerberg dan kawan-kawan memutuskan Facebook membuka jaringan untuk para siswa sekolah menengah pada September 2005. Tak lama kemudian, mereka juga membuka jaringan para pekerja kantoran. Kesibukan yang luar biasa ini membuat Zuckerberg harus memutuskan keluar dari Harvard. Apa yang saya inginkan sudah ada di tangan saya. Saya tidak ingin mempunyai jasa kemudian bekerja menurut saya. Pekerjaan hanyalah untuk orang-orang yang lemah. Mark Zuckerberg. Zuckerberg dan kawan-kawan kemudian mengembangkan Facebook lebih jauh lagi. Pada September 2006, Facebook membuka pendaftaran untuk jaringan umum dengan syarat memiliki email. Sejak itulah jumlah anggota Facebook melesat. Jaringan yang di-HIM punya mencapai 6 juta jaringan, meliputi 55.000 jaringan berdasarkan demografi pekerja, sekolah, kolegial, dan sebagainya. Tiap harinya ada ratusan juta foto diupload, dan dalam jumlah trafik pengakses, Facebook menjadi website terakhir ke-6 di dunia dan menjadi website jaringan sosial kedua terbesar versi Comscore. Saham Facebook. Jumlah anggota Facebook yang jutaan orang itu menjadi tambang emas yang menggiurkan. Zuckerberg dan kawan-kawan pun menangkap peluang bisnis yang besar. Karena itu, ketika jumlah usernya melebihi 1 juta, mereka menggandeng Asal Partners, perubahan modal Ventura, untuk membiayai pengembangannya. Modal yang ditanamkan adalah 12,7 juta US dollar. Ini adalah investasi kedua yang masuk ke Facebook setelah sebelumnya pada Juni 2004 mendapatkan dari pendiri PayPal sebesar 500.000 US dollar. Pembedahan pertama dengan tambahan modal itu adalah untuk mengganti domainnya dari www.thefacebook.com
menjadi www.facebook.com pada Agustus 2005. Setelah itu, jangkauan keanggotaannya diperluas menjadi internasional. Hingga Desember 2005, jumlah keanggotaannya sudah mencapai 5,5 juta. Dana melimpah dari investor. Pada tahun 2005 disebutkan Facebook mengalami kerugian sampai 3,63 juta US dollar. Angka 2 itu kemudian Facebook mendapatkan dana sebesar 25 juta US dollar dari Greylock Partners dan Meritech Capital Partners. Dana itu digunakan untuk meluncurkan versi mobile-nya. Pada September 2007, Microsoft melakukan pendekatan dan menawarinya membeli 5% saham senilai sekitar 300 juta US dollar hingga 500 juta US dollar. Jika nilai itu disetujui, maka nilai kapitalisasi Facebook sudah mencapai 6 miliar US dollar hingga 10 miliar US dollar atau sekitar 54 triliun hingga 90 triliun rupiah. Namun Microsoft akhirnya mengumumkan hanya membeli 1,6% saham Facebook dengan nilai 240 juta US dollar, yaitu pada Oktober 2007. Transaksi ini menunjukkan nilai kapitalisasi Facebook ternyata lebih tinggi, yaitu sekitar 15 miliar US dollar atau sekitar 135 triliun. Setelah itu, sejumlah tawaran mengepung Facebook. Li Ka-shing disebut ikut-ikut menginvestasikan sekitar 60 juta US dollar pada November 2007. Lalu ada berita yang menyebutkan Viacom, Yahoo, Google, dan sebagainya pun ikut menawar untuk membeli Facebook. Zuckerberg mengatakan Facebook tak akan dijual. Melesatnya bisnis Facebook membuat Zuckerberg menampung kekayaan yang luar biasa. Majalah Forbes menyebutkan kekayaan Zuckerberg sendiri mencapai 1,5 miliar US dollar atau sekitar 13,5 triliun rupiah di awal masuknya Facebook ke pasar saham. Prestasi yang diraih Zuckerberg tak benar-benar mulus. Sejumlah perkara ia dapatkan sehubungan dengan Facebook, termasuk dari rekannya di Harvard yang menyebutkan rancangan Facebook sebenarnya tiruan dari ConnectU. Namun Zuckerberg tetap bergeming bahwa Facebook merupakan hasil karyanya. Meskipun ConnectU kalah dalam persidangan pertama, perusahaan ini mendaftarkan gugatan baru pada Maret 2008. Kontroversi juga datang dari negara-negara seperti Myanmar, Bhutan, Syria, Arab Saudi, Iran, dan sebagainya yang menyebutkan kalau Facebook mempromosikan serangan terhadap otoritas pemerintahnya, sehingga akses terhadap Facebook di negara tersebut ditutup. Atas usia berdiri sendiri bukan karena warisan, tercatat dalam sejarah. Awal tahun 2009, Mark mendapat penghargaan Young Global Leaders. Usia Mark baru beranjak 30 tahun, tetapi ia bisa menghasilkan 44 miliar dolar Amerika. Keberhasilan pria pendiri Facebook ini, salah satu situs jejaring sosial ternama di dunia, ia membuatnya nangkring dalam jajaran 10 orang kaya di dunia versi Forbes. Pada tahun 2018, Mark Zuckerberg menempati posisi kelima dari daftar orang terkaya di dunia. Di tahun 2018, menurut majalah Forbes, total kekayaan mencapai 72,4 miliar dolar atau 1.034 triliun rupiah. Mengenai kehidupan pribadi Mark Zuckerberg, seperti yang dikutip dari Kompas.com, Mark Zuckerberg memiliki kekasih yang bernama Priscilla Ken. Pada Sabtu tanggal 19 Mei 2012, sehari setelah Facebook memperdagangkan sahamnya di Nasdaq, Ken resmi menikah dengan Zuckerberg. Keduanya sangat pandai menjaga rahasia, padahal pernikahannya sudah direncanakan beberapa bulan sebelumnya. Sejak berpacaran dengan Zuckerberg 8 tahun silam, sosok Ken tidak banyak diekspos oleh media massa. Sikap Zuckerberg yang sangat menjaga privasi menjadi salah satu alasannya. Pada tahun 2015, anak mereka lahir dan kemudian dinamakan Maxine
Maxima Zuckerberg. Dan 2 tahun kemudian, pada bulan Agustus 2017, anak kedua mereka lahir dan diberi nama August Ken Zuckerberg. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.